identifikasi konsep dari tekanan dan kecepatan dari fluida pada pada aliran yang mengalir dalam pipa. Kemudian LO yang kedua, kalian bisa mampu mengidentifikasi konsep bagaimana cara membangun eh, atau menghitung flow rate measurement, alat-alat untuk mengukur eh, apa namanya debit aliran dalam pipa. Kemudian target terakhir adalah kalian bisa mengkonstruk atau menggambarkan atau membangun flow rate alat dari flow rate dalam pipa. Nah, ada yang pernah lihat ini kira-kira di mana? Di PDAM rumah, Pak. Di rumah PDAM. Adakah yang menggunakan PDAM di rumahnya? Ada, Pak. Ada Bapak. Ada ya. Nah, ini gimana caranya si orang PDAM ini eh, mengeluarkan tagihan PDAM ke rumah? Ada yang tahu? Ngitung flow air yang digunakan di rumah, Pak. Hitung Pakai. volume air yang masuk ke rumah gitu ya. Dia mekanismenya gimana ya? Kok bisa tahu orang PDAM-nya tagihannya sekian per bulan? Dihitung flow-nya, Pak. Nanti Ya, siapa dikalikan yang hitung? harganya. Siap. Kita atau orangnya datang atau online atau sudah pakai Kalau sekarang udah online sih, Pak. ya online. Maksudnya gimana si tagihan PDAM itu keluar tagihan rupiah, misalkan 100.000, 200.000, kan itu dikonversi dari volume air yang masuk ke rumah kita kan. Misalkan kan sekarang itu tarifnya 6.000 rupiah per meter kubik. Nah, kalau Kalau misalnya enam di puluh ribu berarti sekitar ada 6 6 sekitar 10 kubik yang masuk ke rumah kita. Nah, kita kan bayarnya pakai eh, virtual account di eh, apa namanya di tagihan bank ya. Nah, bisa keluar tulisan 60.000 atau setara dengan 10 meter kubik. Taunya si PDM dari mana? izin, Pak, Ya, di alatnya itu kan ada angkanya, Pak. ah, Angkanya itu kan muter setiap airnya itu ngalir. betul. Terus taunya dari mana jumlahnya Nah, kubik? angkanya itu nanti kan nunjukin berapa besar aliran Ya, itu yang keluar gitu, Pak. oke, nunjukin yang oke keluar 10 meter kubik. Terus taunya dari mana orang PDAM? Dibaca sama petugasnya, Pak. Berarti petugasnya datang setiap bulan. Ya, iya juga sih, Pak. Kayaknya diupdate ke sistem dah, Pak. Gimana cara ngupdate ke sistemnya? Semacam apa ya? Ada transmitter sendiri gitu, Pak. Transmitter sendiri. Gimana cara koneksiinnya? Berarti harus ada itu dong, kabel listrik dari flow meter ini ke pusat, PDAM pusat. Ayo, kalau PLN bisa. Kalau Nah, ya jadi memang masih manual ya. Betul, memang prinsip kerjanya si flow meter. Ini namanya flow meter, bukan volumeter ini, volumetric meter ya. Jadi dia bukan ngitung flow-nya, tapi volume ya. Garis satuan waktunya, tapi volume yang masuk ke dalam rumah kita. eh, berapa berapa volume yang masuk, kemudian nanti akan difoto setiap bulannya. Jadi tanpa Anda ketahui, mungkin yang punya PDAM, setiap bulannya itu orang PDAM itu datang ke rumah. Nah, makanya itu bisa diletakkan di luar supaya orang PDAM tuh buka terus foto.
Nah, habis foto mereka nanti akan update di sistemnya. Jadi masih tetap manual karena sulit kan kalau pakai flow meter elektrik. Oke. Nah, di luar itu kira-kira kalian bisa gambarkan sih dalamnya kayak apa sih kalau semacam flow meter atau volumetric meter ini bekerja? Kok dari air yang mengalir bisa keluar angka. Nah, ayo. Please sketch how the device works in 10 minutes. Discuss with your neighbor. Neighbor ini bukan tetangga kamu yang ada di rumah ya. Dengan mungkin kamu kalian di itu kan di dormitory eh, ditanya temennya gimana di discuss nih. Bagaimana cara ini bekerja. Kalau misalkan mau menyampaikan secara verbal juga silahkan. Izin Pak. Ya, silahkan Afdal. Jadi eh, menurut saya itu di dalam voltmeter itu ada semacam apa ya, semacam impeller atau turbin gitu Pak. Jadi nanti kalau misalnya airnya flow-nya itu masuk ke impeller itu bakal muter si impellernya itu, terus dengan mekanisme tertentu itu si putarannya itu dikonversi untuk Hmm, menghitung meter kubik air yang eh, melewati gitu Pak. Jadi nanti tiap oke. meter kubik itu angkanya berubah seperti itu. Jadi bertambah satu tiap meter kubik terus-terusan Ya, sampai nanti eh, ya terjadi perubahan terus pada angkanya tiap alirnya itu mengalir di dalamnya Pak. Mohon baik. maaf jika salah. Betul. Ya, terima kasih Afdal sudah diupdate. Ada yang lain yang ingin cerita selain Afdal? Mungkin mekanismenya ada yang lain, ada yang tahu. Wah, ini seperti ini dalamnya gitu ya. Ada yang pernah bongkar, ada yang pernah ngerusakin gitu ya. Ya, sebenarnya kita kalau kita ngerusakin alat, pengen tahu eh, apa namanya? Itu ada bagusnya juga ya buat pengetahuan kita gitu ya. Tapi jangan semua alat dirusakin ya. Maksudnya kita pengen tahu tuh kalau alatnya sudah tidak terpakai, kita bongkar, kita pengen tahu mekanismenya, itu lebih baik. Nah, nanti kita akan bahas apa namanya mengenai alat ini di pertemuan hari ini secara detail bagaimana cara bekerja dari ini jenisnya satu ya, tapi masih banyak sekali jenis pelometer yang lain. Nanti kita akan bahas dan bagaimana cara kerjanya juga akan kita diskusikan hari ini. Nah, ini flow rate measurement mungkin sudah saya sampaikan di eh, pertemuan pekan lalu bagaimana cara mengukur flow rate measurement. Notationnya dalam bentuk key atau V dot ya, di mana V dot itu sama dengan area dikalikan kecepatan. Satuannya apa? Satuannya atau unitnya adalah meter kubik per menit, cmm, kubik meter per menit, atau umumnya juga bisa LPS, LPS, cmm, LPS itu untuk air biasanya. Nah, ada lagi yang CFM. CFM itu bisa untuk udara. Udara yang dialirkan melalui fan atau blower ya atau exhaust itu spek dari alat itu dari blower dari fan itu bisa dalam satuan CFM kubik feet per menit atau feet pangkat 3 per menit. Ada juga yang air ada namanya apa namanya GPM. Nah ini untuk pompa-pompa air yang besar skala besar. Nah termasuk salah satunya mungkin di LNG itu satuannya GPM galon per menit. Nah ada juga di oil industry kalau kalian nanti kerja di Pertamina kerja di mana di perusahaan-perusahaan minyak itu satuannya BOPD. Ya, ada juga BPD, singkatan dari barrel oil per day. Satuannya tetap flow measurement. Jadi barrel itu dalam satuan volume, day itu dalam satuan hari. Jadi karena volumenya besar, jadi satuannya barrel per day. Nah, baik untuk mengukur menggunakan flow meter, nah kita ada 4 jenis flow meter yang kita bisa gunakan, tergantung dari aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. 4 jenis ini maksudnya adalah tipe tipe dari bagaimana prinsip kerja flow meter. Dari masing-masing tipe ini contohnya nanti akan ada banyak lagi ya. Yang pertama adalah positive displacement. Yang kedua adalah
flow obstruction. Yang ketiga adalah drag effect. Yang keempat adalah non-contact flow method. Yang pertama, positive displacement itu artinya perpindahan positif ya. Jadi menggunakan prinsip perpindahan positif metodenya untuk menghitung setiap volume yang dilewati. Yang kedua adalah flow obstruction atau mengganggu aliran. Obstruct mengganggu ya. Jadi alirannya diganggu supaya mendapatkan efek tertentu ya, sehingga aliran dapat diketahui. Nah, yang ketiga adalah drag effect. Nah, drag itu dalam bahasa Indonesianya adalah gaya seret atau gaya hambat ya. Nah, dengan menghambat fluida, maka ketahuan nanti profil dari kecepatan. Kemudian ada non-contact flow method, yaitu dengan metode tanpa kontak, biasanya dengan ultrasonik, dengan suara, dengan gelombang-gelombang elektromagnetik, dia bisa menghasilkan angka aliran. Nah, saya akan jelaskan dulu yang positive displacement method, yaitu metode displacement positif ya. Artinya, positive displacement flow method accumulate a fixed volume of fluid and then count the number of times the volume is filled to measure the flow. Jadi analoginya, saya analogikan dengan sebuah ember. Ember kosong yang awalnya, ember terisi yang awalnya dari titik A, kemudian diantarkan ke titik B. Ya, ember ini mempunyai volume yang konstan tiap embernya. Nah, jadi dia mengalirkan ya, mengalirkan volume yang tetap ya pada suatu titik ya. Jadi volumenya 1 ember, 2 ember, 3 ember, 4 ember tiap detiknya. Nah, itulah yang menjadikan namanya adalah positive displacement. Jadi ada logikanya seperti ini ya. Tapi bukan berarti alatnya ini ember. Alatnya volumenya tertentu tergantung dari desain alatnya. Oke, ini adalah positive displacement. Saya akan contohkan alatnya seperti apa. Yang pertama adalah notating disk ya. Saya akan running videonya sebentar. Izin Bapak, Ya, eh, kelihatan suaranya? Suaranya emang nggak ada ya? Kelihatan nggak ada. gambarnya? Ya. Ayo Pak, terima kasih banyak. Terlihat, Pak. Ya, cara kerjanya bisa saya ulangi ya, dari saya jelaskan. Pertama, eh, dia bentuknya piringan, ya piringan dia yang berputar piringannya ketika ada dorongan air, ya. Masuknya lewat yang merah ini nih. Nah, tapi secara vertikal dia tetap nggak berubah, jadi hanya naik turun aja. Naik turun ini, kemudian mekanismenya jadi mekanisme putar. Mekanisme putar ini nanti akan dikonvert ke eh, apa namanya, ke counter ya, dikasih counter. Nah, ini kurang lebih tadi volumetric meter atau flow meter notating disk yang kita temukan di PDAM ya, bentuknya seperti ini. Bisa dipahami untuk notating disk? Bisa, Bapak. Ya, bisa Ya, kita. berikutnya adalah jenis dari positive displacement yang lain adalah rotary fan meter. Rotary fan meter ini banyak digunakan pada aplikasi hidrolik ya, atau
dengan kekentalan yang tidak begitu kental, yang agak encer, tapi eh, viskositasnya lebih tinggi daripada air. Nah, rotary fan flow meter ini dia prinsipnya itu dia menggunakan fan ya. Fan itu artinya seperti eh, apa namanya kotak-kotak gitu ya, dimasukkan ke dalam disk ya. eh, Drum, sorry, dimasukkan ke dalam drum di sirip-siripnya ini. Nah, letak drumnya itu eksentris ya, tidak konsentris. Jadi sumbunya itu berbeda antara antara housingnya dengan drumnya. Nah, nanti dikasih alur, alur itu untuk menempatkan fan. Nah, ini yang disebut juga dengan fan. Ya, fan-nya dikasih spring. Ketika si fan ini melewati celah yang besar, dia akan memanjang, ya, seperti ini. Dan ketika fan itu melewati eh, celah yang sempit, dia akan memendek. Nah, pada saat si fan ini eh, apa namanya melewati bagian inlet, dia akan menyedot fluidanya, kemudian dia akan mendorong sampai dia ke titik outlet. Nah, seperti itu. Nah, ini yang rotary fan flow meter. Kemudian ada eh, lobe impeller flow meter. Atau lobe itu identik dengan gear ya. Tapi sebenarnya bukan gear. Gear ada lagi. Nah, lobe impeller flow meter ini dia untuk aplikasi yang lebih kental lagi. Ya, lebih kental lagi. Nah, fluidanya itu masuk lewat pinggir ya, bukan lewat tengah. Nah, jadi masuknya eh, dengan fix volume, jadi volume tertentu, dia berputar. Nah, kemudian nanti dia akan dibawa di trap gasnya ini akan keluar. Akan dirilis gitu ya. Bisa dipahami, saya kira mudah ya Bisa Pak. Bisa, untuk Pak. aplikasinya. Nah, sebetulnya kalau kalian offline tuh saya ingin bawa ke, oh nanti aja nanti pada saat pertemuan pompa ya, saya akan bawa ke bengkel dan ke lab energi untuk melihat benda-bendanya. Oke Pak. Ya, Pak. ini yang Baik, positive Pak. displacement. Saya lanjutkan ke proses metode yang lain untuk mengukur flow meter. Nah, saya ada pertanyaan. Can we measure the flow rate from the pressure difference? Apakah kita bisa mengukur flow rate, debit aliran, menggunakan perbedaan tekanan? Bisa, Bapak. Ya, Bapak. Bisa ya. Betul sekali bisa. Nah, ini nanti kita akan aplikasinya seperti ini. Can we measure the flow rate from the pressure difference? Nah, jadi flow rate itu adalah benda yang mahal ya. Eh, jadi kalau kalian bisa searching kalau yang flow rate yang elektronik gitu ya, yang sifatnya bisa ada data logger untuk pipa-pipa 8 inci gitu ya, eh, 6 inci itu harganya ratusan juta gitu ya, ratusan juta. Nah, cara yang paling mudah, yang murah itu dengan eh, menggunakan apa namanya flow obstruction ya. Jadi aliran diganggu, dimodifikasi supaya mendapatkan nilai tertentu. Nah, ini salah satunya dengan pressure different ya. Jadi diameternya dikecilin pipanya, kemudian diukur tekanannya di tiap-tiap benda, di tiap-tiap ini ya. Nah, sebagaimana saya sempat sampaikan pada pekan lalu mengenai Bernoulli equation, ketika diameternya diperkecil, diameter keluar diperkecil, diameter masuk tetap besar, maka yang terjadi eh, adalah kecepatan di titik keluar atau titik dua itu akan eh, lebih tinggi dari kecepatan di titik satu. Nah, akibatnya kalau kecepatan di titik dua lebih tinggi, maka tekanannya akan turun. Ya. Dan tekanan satu juga akan lebih tinggi. Nah, dari sinilah kalau yang kita ketahui adalah tekanan, perbedaan tekanan, nah, dengan alat ukur, maka kita bisa mengetahui kecepatan, ya, begitu.
Baik, kita lanjutkan. Nah, ada caranya bagaimana kita mengukur pressure mengukur flow rate dengan tekanan, yaitu dengan menggunakan alat ya. Nah, prinsipnya seperti ini. Prinsipnya flow obstruction itu dengan mengganggu alirannya menjadi lebih kecil, maka akan terjadi perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan yang kita hitung akan merepresentasikan kecepatan atau flow rate. Nah, flow obstruction method ya. Jadi saya masuk ke flow obstruction method sebagai salah satu media eh, cara ya metode untuk mengukur flow rate ya menggunakan metode mengganggu aliran. Bagaimana caranya? Flow obstruction method, sometimes called head meters, because the head loss of the pressure drop measure is taken as indication of the flow rate. Jadi metode ini disebut juga dengan head meter, ya, karena dia nambahin head loss, ya, nambahin gangguan di situ. Nah, ada 3 yang paling umum eh, digunakan untuk flow obstruction method. Yang pertama adalah Venturi tube, Venturi tube. Yang kedua adalah flow nozzle. Ya, yang kedua flow nozzle, yang ketiga adalah orifice. Nah, ketiga ini ada di pasaran banyak ya. Kalau kita beli di pasaran ada untuk mengukur flow meter, untuk menjadikan ini sebagai flow meter. Nah, biayanya jauh lebih murah daripada flow meter yang digital ya, atau yang manual tapi yang memang paketannya paket flow meter. Nah, kita akan bahas dulu Venturi. Venturi itu seperti atas nomor 1 nih, yang paling atas nih Venturi. Kemudian ada flow nozzle, ya dia pakai nozzle. Kemudian dia pakai yang ketiga adalah pakai orifice. Nah, kita akan bahas satu-satu untuk yang eh, Venturi tube. Nah, prinsip kerjanya Venturi tube itu menggunakan prinsip kerja seperti berikut ya. Jadi pipanya itu dicekik ya, tapi bukan berarti dikecilinnya asal-asalan, enggak. Ada dimensi-dimensi khusus, ada aturannya bagaimana cara membangun atau menginstal Venturi tube. Nah, di sini bagian yang diameter kecil itu dihubungkan dengan bagian diameter yang besar, dihubungkan langsung. Kalau misalkan mau pakai pressure gauge juga nggak apa-apa, pakai pressure gauge nanti dihitung terpisah. Ini ada formulanya. Nah, kalau kita pakai manometer, artinya gini, tekanan di titik B ini lebih rendah dari tekanan di titik A ya, karena kecepatannya tinggi ya. Tadi kan Bernoulli equation, kalau kecepatan tinggi, pressure rendah. Di titik B, pressure rendah, maka cairan yang ada di dalam manometer ini akan naik. Nih, cairannya akan lebih tinggi. Nah, itulah yang akan kita gunakan, kita manfaatkan sebagai selisih atau nilai H. Nah, dari persamaan Bernoulli itu dimodifikasi, diturunkan, sehingga muncullah nilai Q. Q sama dengan A2 dibagi 1 minus A2 kuadrat, A2 per A1 kuadrat, dikalikan dengan akar 2GH. Rho W per Rho A minus 1. Nah, ini ada semua ya. A-nya adalah area 2 atau area B. A1 ini juga area 1. Kemudian Rho-nya adalah Rho dari water. Eh, di sini inti Rho W-nya adalah Rho dari manometer, Rho W-nya. Rho A-nya adalah Rho dari fluida yang mengalir dalam pipa. Begitu. Ya, ini bisa dicatat untuk sebagai bahan pertimbangan. Dari mana rumus ini berasal? Dari rumus Bernoulli, ya. Di mana P1 sama dengan P1 plus setengah rho V kuadrat sama dengan P2 rho V kuadrat 2. Silakan dicatat. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan.